Halo, cek. Udah ini nih. Eh, Nah, biasanya biasanya after ada rekamannya nggak sih? Oke, teman-teman, silakan diingatkan kembali teman-teman yang lain ya. Kayaknya baru belum nyampe setengah ini ya. Insyaallah kita akan mulai di jam 13.30 seperti yang kami sampaikan di grup perwakilan kelas ya. Wah, siang hari ini kita akan ada sosialisasi awal untuk kegiatan Capstone Project yang akan dilaksanakan di semester 7 atau semester depan ya. Jadi beberapa poin awal barangkali yang menurut kami penting untuk teman-teman ketahui sebelum nanti pelaksanaan. Dan setelah sosialisasi ini nanti akan ada beberapa agenda lanjutan, termasuk nanti ada pembekalan dan sebagainya. Ya, karena teman-teman juga di akhir semester ini juga akan persiapan beberapa yang KKN gitu ya. Jadi kami sampaikan sosialisasi ini lebih awal dari sebelumnya, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi silakan diingatkan teman-temannya untuk join melalui Zoom. Nanti rekaman juga akan kita sampaikan. Barangkali nanti ada teman-teman yang berhalangan hadir karena ada alasan penting, juga bagus juga menyimak beberapa poin pembicaraan atau sosialisasi awal kita hari ini. Nah, biar nggak usah kecerombol FN lagi. Berapa orang itu? Oke, mohon izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan siang ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di agenda sosialisasi awal untuk kegiatan Capstone Project di semester 7 depan. Baik, pada hari ini akan disampaikan beberapa poin penting, terutama untuk persiapan capstone yang nanti akan disampaikan oleh tim, barangkali nanti akan dipimpin oleh Ibu Widi, yang juga selaku Ketua Tim Capstone Project 2026 sudah hadir bersama kita. Terima kasih Bu Widi. Ada juga tim yang lain, ada Pak Ade Holis, kemudian juga Pak Agung, kemudian juga Bapak Ibu dosen yang lain dan juga nanti dari akademik ya. Barangkali itu saja sedikit prolog, barangkali agar leluasa nanti mungkin saja bisa langsung untuk pemaparan ke Bu Widi kali. Saya berikan waktunya kepada Ibu Widi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman semua? Jelas. Jelas. Baik, sebelum kita mulai, saya mau teman-teman kasih reaction jempol untuk memastikan bahwa semua sudah dalam posisi siap menyimak. Oke, jempol bertebaran. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini saya ditemani oleh tim Capstone 2026 dan tentunya tim akademik yang luar biasa baik, yang insya Allah
akan membantu kita bersama menyukseskan program Capstone tahun ini. Saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang teman-teman harus ketahui dan juga persiapkan dengan baik menuju Capstone. Bentar ya, saya coba siapkan PPT-nya terlebih dahulu. Oops, wait. Sorry, agak kegeser. Apakah sudah nampak di layar? Sudah, Pak Ali? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik. Ya, kita akan menyampaikan informasi tentang Capstone Project tahun 2026 atau ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran program Sarjana Bisnis di Sekolah Bisnis IPB. Jadi, program Capstone ini merupakan hal yang penting di ujung perjalanan teman-teman selain skripsi dan juga semester depan ada KKN gitu ya. Capstone Project merupakan kanal yang dirancang untuk mengukur kulminasi capaian pembelajaran dalam bentuk rancangan pengalaman utama dengan cara memberikan kesempatan dan pengalaman menerapkan yang telah dipelajari dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa yang menekankan pengalaman proses penyelesaian masalah dengan menciptakan produk, teknologi, startup, proses atau model bisnis baru, pemodelan dalam konteks penyelesaian masalah. Jadi, pada kaitannya dengan Capstone, ini dikatakan mengukur kulminasi. Artinya, dari sekian lama teman-teman belajar di sekolah bisnis, salah satu titik penting yang harus dilalui dan ini memberikan gambaran yang utuh terkait pencapaian pembelajaran di sekolah bisnis adalah Capstone ini. Di sini teman-teman akan diberikan satu kegiatan yang menggabungkan berbagai aspek, memberikan kesempatan dan pengalaman, menerapkan berbagai keilmuan yang sudah dipelajari. Artinya, kalau di sekolah bisnis selama ini teman-teman belajar teori-teori, belajar studi kasus, mungkin sedikit-sedikit tahu situasi lapang. Nah, dalam proses penyelesaian Capstone Project, teman-teman akan diberikan waktu kurang lebih 4-6 bulan untuk merasakan langsung pengalaman menerapkan berbagai teori, berbagai perspektif yang selama ini dipelajari di sekolah bisnis. Artinya, kalau misalnya ada yang berpikir bahwa Capstone sama dengan magang, itu bisa saya katakan salah gitu ya. Magang hanya sebagian kecil dari Capstone. Karena apa? Karena selain menerapkan menerapkan keilmuan, di sini juga diharapkan teman-teman memiliki pengalaman proses penyelesaian masalah. Artinya apa? Selain belajar secara profesional, bekerja di sebuah institusi, teman-teman juga harus melihat lebih lanjut ada persoalan apa di sana. Bagaimana dengan perspektif yang dimiliki oleh teman-teman, dengan teori yang dimiliki teman-teman, dengan proses pembelajaran yang telah dilalui teman-teman di sekolah bisnis, teman-teman berupaya mencoba menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan cara apa? Dengan menciptakan produk, teknologi, startup, proses, atau merancang model bisnis baru atau model bisnis perbaikan, pemodelan, dan berbagai hal dalam konteks penyelesaian masalah. Ya, jadi Capstone lebih komprehensif dibandingkan magang. Oke, fungsi Capstone yang pertama adalah ingin mengkonsolidasikan dan menerapkan pembelajaran yang ada selama ini di sekolah bisnis. Dengan mengkonsolidasikan, ini kita bisa memperluas cara pandang kita, kemudian kita juga mendapatkan pengalaman untuk menerapkan berbagai teori, perspektif, dan segala macam, ataupun bidang konsentrasi yang selama ini kita tekuni di sekolah bisnis, ada yang entrepreneurship, digital business,
wealth management, mungkin risk dan segala macam di sebuah institusi. Yang kedua, capstone ini sebagai wahana sosialisasi profesional dan pengembangan identitas profesional. Kami yakin dengan proses pembelajaran di kelas, kami belum cukup mampu membekali teman-teman untuk bisa menjadikan lulusan yang lebih profesional. Artinya, SBIPB memfasilitasi teman-teman untuk bisa mengembangkan pembawaan yang lebih profesional, perspektif yang lebih luas, kemudian jejaring yang lebih luas, kemudian yang ini pada akhirnya akan membantu teman-teman bertransisi setelah selesai dari sekolah bisnis. Kami ingin melahirkan sarjana sekolah bisnis yang cukup matang gitu ya, menghadapi dunia kerja dan dunia bisnis. Kalau hanya digodoknya di kelas, tentu saja belum memadai, sehingga SB membuat capstone sebagai wahana, sebagai media untuk transisi teman-teman menuju ke dunia kerja dan dunia bisnis. Yang ketiga, capstone ini adalah penguatan power skill dan employability. Teman-teman sudah dibekali power skill banyak. Power skill menulis, power skill berbicara, power skill menganalisis, power skill menyelesaikan persoalan-persoalan dan studi kasus, serta berbagai tantangan yang ada di sekolah bisnis. Tapi dengan adanya capstone, diharapkan ini lebih memperkuat dan mengkonfirmasi power skill yang mungkin selama ini belum cukup warnanya kuat gitu ya, itu diperkuat lagi dalam proses capstone dan memperkuat penyiapan menuju dunia kerja. Kemudian yang terakhir, ini juga sebagai media untuk pelatihan penerapan IPTEX dan pemecahan masalah. Tadi, lagi-lagi SBIPB itu ingin teman-teman punya kemampuan untuk bisa melihat persoalan-persoalan, melihat peluang-peluang di balik persoalan-persoalan sehingga mampu menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang tentunya lebih terstruktur, lebih menerapkan IPTEX, dan seterusnya. Nah, terkait dengan capstone, ini nggak main-main. Capstone itu 13 SKS. Artinya, 13 SKS ini sangat menentukan nilai akhir teman-teman berapa, gitu ya. 13 SKS itu besar. SKS kita kan rata-rata 2 SKS ya. Jadi kalau 13 SKS, ini artinya teman-teman menggabungkan lebih dari 6 mata kuliah dalam satu kegiatan yang disebut capstone. Dan 13 SKS itu memiliki learning hours itu sebesar 585 jam aktivitas. Dari mulai teman-teman hari ini ikut sosialisasi, kemudian nanti ikut kuliah pembekalan, kemudian berangkat magang, berangkat capstone, membuat pelaporan, dan seterusnya, itu dihitung sebagai learning hours dari program capstone. Jadi, teman-teman dipastikan seluruh bagian dari capstone ini terlaksana dengan baik, tidak kurang jam, ya. Lebih jam boleh, itu nanti bisa jadi perhitungan yang lain, bisa masuk SKPI atau yang lainnya, tapi setidaknya untuk capstone ini tidak kurang jam. Nah, di angkatan 60, ini kami dapat datanya dari akademik gitu ya. Ada sekitar berapa nih? 192 mahasiswa gitu ya. 192 mahasiswa yang sampai dengan akhir semester 6 ada kemungkinan-kemungkinan sebagian besar itu bisa lolos capstone, bisa ikut capstone. Sebagian lagi akan dipertimbangkan kalau itu menyetarakan aktivitas yang selama ini mungkin sudah diikuti tapi belum disetarakan gitu ya. Dan mungkin ada 6 orang lagi yang perlu berdiskusi lebih lanjut gitu ya. Kenapa? Karena sejauh ini setelah dihitung-hitung itu masih SKS-nya kurang. Jadi persyarat capstone bukan hanya mahasiswa yang telah lolos semester 6, tetapi adalah mereka yang telah mengumpulkan SKS minimal 110 SKS pada akhir semester 6. Jadi
nanti tolong dicek kembali SKS yang telah dikumpulkan, terutama buat teman-teman yang SKS-nya di akhir semester 6 masih kurang dari 110. Dicek lagi, apakah ada aktivitas yang memungkinkan untuk disetarakan atau mungkin bisa didiskusikan gitu ya. Kami dengan senang hati membantu teman-teman untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan catatan dari akademik, ada beberapa mahasiswa yang berkemungkinan terpenuhi, artinya ada sekitar berapa ini? 16 mahasiswa yang perlu dicek kembali ya. Tolong dicek kembali apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin belum di transfer, belum diakui gitu ya. Ada yang 1 SKS sampai 18 SKS gitu ya. Itu tolong dicek. Nah, yang tidak terpenuhi ini mungkin coba juga dicek apakah benar-benar memang tidak terpenuhi karena sesuatu yang sudah tidak bisa dicarikan jalan keluar untuk capstone dalam waktu dekat ini, atau kalaupun tidak, ya berarti kita perlu diskusi apa pilihan lain selain capstone. Artinya yang tidak terpenuhi juga bukan berarti ya udah deh gue nggak ngapa-ngapain kan nggak memenuhi. Jadi ya udah deh gitu. Tidak juga demikian kemudian pasrah gitu ya. Tapi oke, sekarang belum terpenuhi tapi saya mau diberikan alternatif selain capstone ini apa gitu ya. Nah, ini nanti jadi catatan tersendiri buat mahasiswa-mahasiswa yang namanya ada di sini. Tolong di screenshot ya teman-teman. Barangkali ada yang nggak hadir atau nggak tahu ternyata namanya ada di dalam catatan mahasiswa bersyarat. Ya. Nah, ini adalah timeline pra kegiatan. Hari ini, tanggal 24 April, kita sudah sama-sama melakukan sosialisasi awal kegiatan capstone. Artinya ini udah dimulai nih, TET gitu ya, 24 April. Kemudian, mulai hari ini sampai tanggal 2 Mei, kami para tim capstone gitu ya, ingin mengkonfirmasi pemilihan capstone yang akan dilakukan oleh teman-teman. Capstone itu bisa dilakukan dengan uh, tiga pilihan gitu ya. Yang pertama, mahasiswa yang akan ikut capstone dan bersedia ditempatkan dimanapun dan di lokasi apapun gitu ya. Salah ya, di perusahaan apapun dan di lokasi manapun yang ditetapkan oleh SB. Artinya saya percaya penuh ikut apa yang ditetapkan oleh SB. Itu boleh. Artinya dia ya udah tinggal berangkat KKN, pulang KKN, ya udah ikut aja apa yang ditetapkan oleh SB. Kami berupaya sebaik mungkin mencarikan perusahaan-perusahaan yang akan memberikan pembelajaran dan memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh SB. Kami juga berevaluasi terus berdasarkan informasi kakak-kakak kelas, misalnya, oh ada perusahaan yang mungkin tidak layak untuk dijadikan capstone, ya kita nggak ikutkan lagi. Oh ini bagus nih Bu, buat capstone tahun selanjutnya karena mereka memberikan data dan segala macam. Oh ini bagus nih Bu, dan ini nggak bagus nih, ya kita pertimbangkan dan kurasi kembali sehingga harapannya di capstone tahun 2026 ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah kami evaluasi dan memenuhi ekspektasi kami untuk memberikan berkontribusi pada capaian pembelajaran teman. Itu yang pertama, ikut mitranya SB yang ditetapkan oleh SB. Yang kedua itu adalah capstone mandiri. Capstone mandiri itu apa? Teman-teman boleh mengusulkan. Namanya mengusulkan ya. Mengusulkan itu bisa diterima, bisa enggak gitu ya. Namanya juga mengusulkan. Mengusulkan perusahaan yang bisa dicalonkan sebagai tujuan capstone gitu ya. Nanti saya sebutkan perusahaannya seperti apa gitu ya. Yang ketiga alternatifnya adalah ikut exchange. Exchange ini boleh buat yang kelas reguler ataupun kelas yang internasional. Kami berikan waktu sampai tanggal 2 Mei. Jadi dari hari ini sampai tanggal 2 Mei kami meminta teman-teman berpikir, diendapkan gitu ya. Nih saya mau ikut SB, apa saya mau mandiri atau saya mau exchange. Didiskusikan juga sama keluarga, sama papa mamanya gitu ya. Saya mau capstone, ikut SB aja atau papa mama punya relasi yang memungkinkan saya untuk capstone misalnya, atau jangan-jangan selama ini teman-teman juga punya relasi yang terbuka luas gitu ya.
mau capstone di relasi teman-teman juga boleh. Tapi kami kurasi terlebih dahulu. Itu untuk yang mandiri dan juga yang exchange tentu dibicarakan dengan prodi gitu ya. Mau exchange kemana, kemudian mekanismenya seperti apa, di sana ngambil mata kuliah apa, dan untuk capstone akan seperti apa. Untuk yang exchange nanti biasanya treatmentnya khusus karena dia biasanya harus melakukan studi komparasi antara Indonesia dan negara tujuan, ya. Selain dia mengikuti mata kuliah di universitas terkait. Kemudian dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 20 Juni itu adalah pengajuan mitra melalui keakses dan kurasi mitra mandiri. Jadi tadi sampai tanggal 2 Mei hanya memutuskan saya mau ikut SB, mau mandiri atau mau exchange. Kalau yang ikut SB ya dia udah ngisi persetujuan, udah ikut aja, tinggal berangkat KKN dan ikut aja nanti pas capstone. Tapi kalau yang mandiri kami tunggu tuh sampai dengan eh, apa namanya 20 Juni diajukan nama perusahaannya apa. Sebelum tanggal 20 Juni itu kami akan melakukan kurasi. Kemudian yang exchange juga demikian. Sebelum teman-teman apa namanya nanti akan ada formnya masing-masing ya. Nah, kemudian tanggal 18 sampai 31 Agustus itu ada pembekalan dan pengumuman penempatan dan pembimbing capstone. Sampai dengan hari ini kami belum menyepakati apakah pembimbing capstone itu adalah dosen penggerak atau sama dengan dosen skripsi atau segala macam gitu ya. Kami masih mempertimbangkan dan akan mendiskusikan. Insya Allah sesegera mungkin kami akan menyampaikan informasinya. Nah, bagi teman-teman yang memilih mitra mandiri gitu ya, ada syaratnya. Yang pertama, mitra tersebut harus berbadan hukum. Apakah perseroan terbatas, apakah CV, apakah BUMN, apakah BUMD atau badan hukum lainnya gitu ya. Yayasan dan segala macam. Dan upayakan berlokasi di Jabodetabek suci gitu ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sukabumi atau Cianjur. Upayakan di lokasi itu. Kenapa? Karena nanti kan dalam proses capstone harus ada visitasi. Kalau teman-teman misalnya capstone mandiri tapi di Medan gitu ya, dosennya nanti nggak bisa visitasi. Kecuali kalau dari perusahaan tersebut mau bayarin tiket dosennya gitu ya, boleh gitu ya. Upayakan berlokasi di Jabodetabek suci. Ini untuk memudahkan gitu ya. Dan yang ketiga, si mitra itu bersedia bekerja sama dengan SBIPB. Bekerja sama dalam konteks apa? Ya dalam konteks capstone gitu ya. Dan diharapkan kalau kami boleh memberikan saran, coba dijajaki terlebih dahulu gitu ya. Apakah si mitra tersebut juga bersedia misalnya perusahaannya dijadikan tempat untuk sekaligus penelitian. Kami ingin sekali selesai capstone, teman-teman juga sudah bisa ngambil data gitu ya, sekaligus di perusahaan tempat capstone. Tapi tentunya itu kan harapan kami. Nanti dalam realitasnya tentu bisa saja berubah. Apakah misalnya, oh perusahaannya ternyata nggak mau datanya uh, apa rahasia. Oh mahasiswanya yang nggak mau karena ternyata gitu doang, ada yang gitu doang gitu ya. Ada juga yang bilang begitu. Ada juga yang karena misalnya dosen pembimbingnya punya alternatif topik yang lebih menarik, lebih menantang, atau lebih baik untuk teman-teman. Dan mitra mandiri ini akan kami kurasi terlebih dahulu. Artinya saya tekankan kembali, teman-teman sifatnya mengusulkan, gitu ya. Karena kenapa sifatnya mengusulkan? SB punya kewenangan penuh atas capstone ini dan bertanggung jawab penuh atas capstone ini. Jadi SB punya kepentingan untuk memastikan mitra mandiri yang dipilih oleh teman-teman itu adalah mitra yang sesuai dengan harapan SB, gitu ya. Nah, ini timeline kegiatan. Pelaksanaan capstone itu sebentar lagi, ya, di bulan September sampai dengan Desember. Itu untuk pelaksanaan capstone dan supervisi kegiatan magang, gitu ya. Kemudian
tanggal 20 sampai 30 September itu ada pengumpulan proposal. Jadi kalian berangkat ke tempat capstone, lihat situasi di sana, kemudian lihat persoalan-persoalan yang ada di sana. Nah, karena tadi capstone itu bukan hanya magang, artinya di 20 sampai 30 September itu teman-teman sudah menuliskan persoalan-persoalan apa yang ditemui di perusahaan tempat teman-teman capstone. Sampai tanggal 30 September, teman-teman diminta untuk mengumpulkan proposal. Kemudian tanggal 1 sampai 7 Desember, teman-teman diminta melakukan pengumpulan laporan akhir dan PowerPoint untuk persiapan presentasi akhir. Dan yang terakhir adalah presentasi akhir capstone sekaligus ujian. Jadi sebagaimana mata kuliah yang lain, capstone ini kan tadi saya katakan, ini bobotnya 13 SKS, kumpulan bobotnya sama seperti 6 sampai 7 mata kuliah. Sama juga dengan yang lain, selain ada pelaksanaan, juga di akhir ada evaluasi atau asesmennya. Presentasi akhir itu biasanya dihadiri oleh beberapa dosen yang menguji proses pelaksanaan capstone. Apakah tercapai capstone-nya, tercapai dengan catatan, bagaimana proposalnya, bagaimana laporan akhir yang dibuat, apakah menggambarkan tadi profesionalisme sebagai transisi menuju ke dunia kerja atau ada hal-hal khusus gitu ya. Nah, itu dinilai di 7 sampai 19 Desember. Nah, ini timeline pasca kegiatan gitu ya. Setelah tadi selesai ujian atau akhir capstone gitu ya, teman-teman diminta untuk melakukan pengajuan penyetaraan melalui student portal. Kemudian juga dosen menilai, yang dinilai nggak cuma di ujiannya aja, tapi di laporannya. Nanti penilaian itu dari mulai penilaian saat visitasi, penilaian oleh mitra di sana, pendamping lapang. Jadi penilaian itu ada dari pihak perusahaan, ada pihak SD, dosen pembimbing yang visitasi, kemudian oleh dosen pembimbing yang menilai paper atau laporannya teman-teman, dan oleh dosen penguji di akhir pelaksanaan capstone. Jadi baru di akhir Desember teman-teman bisa melihat penilaian huruf mutunya seperti apa. Jadi pastikan karena 13 SKS jangan bermain-main gitu ya dengan capstone ini. Berat apa konsekuensinya. Kalau misalnya nilainya buruk itu akan menyeret IPK teman-teman bisa turun cukup signifikan. Nah, ini tata cara konfirmasi dan pengajuan mitra. Tim akademik telah dengan sangat baik menyediakan kanal untuk konfirmasi jenis mitra dan pengajuan mitra. Silakan nanti teman-teman bisa lihat di capstone yang tersedia di ini di mana ya? Di K-Akses ya? Iya, di K-Akses. Di K-Akses ya. Di K-Akses gitu ya, klik menu capstone, konfirmasi jenis mitra atau pengajuan mitra dan seterusnya. Nanti silakan tinggal disimpan. Kami dari tim capstone akan melakukan penilaian. Jadi tolong dipastikan diikuti timelinenya ya. Kemudian ini pengalaman SB selama menjalankan capstone ya. Ada mitra yang beragam yang dimiliki oleh SB, baik yang sifatnya swasta gitu ya, dan sejauh ini swasta yang paling dominan gitu ya, perusahaan swasta. Tahun 2025 ada 57 perusahaan yang kita libatkan, dari mulai yang skalanya kecil, menengah, hingga perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang prominent. Kemudian juga BUMN, itu juga banyak mitra SB gitu ya. Kemudian ada di kementerian dan lembaga non-kementerian, itu juga cukup dominan di beberapa kali capstone terakhir gitu ya. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau misalnya mau menyerahkan kepada SB, itu saya ikut mitra SB gitu ya. Ternyata mitra SB juga cukup banyak dan beragam. Kalau kita lihat, memang sejauh ini paling banyak di swasta ya. Dan ini capaian Capstone Project 2025. Ada 194 mahasiswa
yang tersebar di 100 perusahaan dan 8 universitas. Sebagian besar itu mengajukan capstone mandiri dan sebagian lagi itu capstone SB. Kemudian ada sekitar 13 yang melalui kanal student exchange dan 7 mahasiswa dari magang berdampak. Kombinasi ini tentu sangat dinamis, setiap angkatan berubah tergantung dari bagaimana teman-teman memutuskan. Yang kami tunggu sampai tanggal 2 Mei itu nanti, gitu ya. Kemudian rasanya terkait dengan capstone, informasi besarnya itu. Hari ini, mumpung masih sosialisasi awal, silahkan jika ada hal-hal yang teman-teman masih mengganjal atau penasaran gitu ya, silahkan disampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Terima kasih sebelumnya Ibu Widi tadi telah menyampaikan poin-poin awal ya. Jadi saya kira teman-teman barangkali ada yang perlu dikonfirmasi ya sebelum kita mulai karena agendanya akan dimulai di semester depan. Silakan ditanyakan. Mau raise hand? Ada? Ya, Ya, silakan Hussein. silakan. Terima kasih atas kesempatannya Mas Ali dan juga Bu Widi atas diberikan kesempatan atas pertanyaan. Izin bertanya ya terkait magang yang mandiri gitu kalau misalnya tidak mengikuti mitra dari SB itu kita kapan kira-kira sekiranya bisa dapat ini ya surat rekomendasi dari kampus ya? Itu aja. Terima kasih. Surat rekomendasi ke perusahaan itu ya. Betul Bu Widi itu. Oke, yang pertama harus ikut tahapan dulu ya. Yang pertama konfirmasi dulu bahwa teman-teman akan melakukan magang mandiri. Kami tunggu sampai tanggal 2 Mei. Kita nggak bisa kasih rekomendasi sebelum kita tahu bahwa teman-teman memutuskan akan magang mandiri. Yang kedua, usulkan dulu nama perusahaannya. Kami akan kurasi. Jadi kalau misalnya begini, Bu, perusahaan kami nih, perusahaan yang saya mau jadikan tempat magang, mereka butuh untuk dapat surat lebih awal misalnya. Ya, sampaikan dulu informasinya lebih awal sehingga kami bisa mengkurasi lebih awal. Setelah itu kita buatkan suratnya. Kami juga ingin mempermudah, tapi jangan tanya dulu sekarang. Suratnya kapan ya, Bu? Ajukan dulu perusahaannya, baru kita buatin suratnya. Gitu, Husen. Oke, baik Bu. Berarti harus konfirmasi dulu. Kita nggak Yes. memilih untuk memilih mitra mitra SB, terus konfirmasi perusahaannya apa dulu gitu ya Bu ya? Ya, Oke, nanti baik. di Terima kasih Bu. dalam siap. Nanti di dalam menyampaikan calon mitra, Husein, kami juga butuh dibantu informasinya ya. Misalnya, kasih kami profil perusahaannya, kemudian jenis perusahaannya, company profile lah secara utuh. Kemudian tolong kasih kami kontaknya, gitu ya. Karena bagaimanapun juga, mahasiswa SB ini kan harus dipastikan aman, baik, diterima dengan baik gitu ya. Nanti tolong kami dibantu. Oke, ada beberapa nih, Mas Ali. Ya. Oke, selanjutnya Thomas ya. Boleh, terima kasih Mas Ali. Bu Widi izin, saya mau bertanya. Itu kan tadi di timeline itu terhitung dari tanggal 24 hingga 2 Mei itu kita memutuskan untuk milih magang mandiri, ikut mitra SB atau exchange. Anggaplah taruh kita sudah memilih magang mandiri. Di dalam kurang lebih waktu sampai dengan 20 Juni, kalau misal kita belum sekiranya mendapatkan perusahaan mana yang cocok atau perusahaan mana yang sekiranya kita sudah keterima di sana, apakah itu kita bisa switch untuk eh, ke mitra SB gitu Bu? Karena kan kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya ketika di awal kita sudah cus magang mandiri, ternyata opportunity-nya itu nggak berpihak kepada kita gitu. Terus jadinya kayaknya mau nggak mau ke mitra SB deh gitu. Apakah jika di situasi tersebut diperizinkan oleh akademik, bagaimana? Oke, ya. Yang pertama, kami tentu akan sangat senang jika keputusan-keputusan itu dibuat secara matang dan baik gitu ya. Sehingga masing-masing pihak akan bekerja secara proporsional. Eh, Tentu kemungkinan-kemungkinan ada ya. Misalnya gini, saya sudah eh,
berkomunikasi sejak lama dengan perusahaan, ternyata si kontak personnya pindah gitu kan. Kemudian tidak memungkinkan saya untuk magang di sana dan seterusnya. Itu anggaplah sebagai case yang sangat-sangat eh, ada tapi mungkin jarang gitu ya. Jadi artinya begini, setiap pilihan itu ada konsekuensinya gitu ya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kami ingin memberikan yang terbaik. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa percaya diri bahwa saya akan mendapatkan mitra sebaik yang dimiliki oleh SB, ya silahkan. Tapi punya konsekuensi. Konsekuensinya harus bekerja keras. Pastikan bahwa memang benar-benar ada perusahaan mitra yang mau terima gitu. Jangan kalau misalnya nanti di ujung, ya saya kemarin kan gambling aja daripada saya ditetapkan sama SB sejak awal, ya saya mencoba cari-cari sendiri. Tapi ketika cari-cari sendiri, saya juga sebenarnya belum ada mitra. Tapi dan kesulitan gitu. Nanti kami yang kesulitan gitu. Udah mepet-mepet, kami baru dikasih tahu data bahwa oh ternyata ada 50 mahasiswa yang eh, apa namanya nggak jadi magang mandiri, harus SB harus bertanggung jawab. Tentu kami akan bertanggung jawab, tapi itu namanya nyusahin sih sebenarnya. Kalau bisa yang seperti itu tolong dihindari gitu ya, biar apa, biar sama-sama siap gitu. Kalau memang memutuskan mitra mandiri, bekerja keraslah untuk mendapatkan mitra mandiri yang baik gitu. Tapi tentu kami akan bertanggung jawab jika ada teman-teman yang perlu dibantu gitu ya. Baik, Dan terima kasih jangan Bu. ya, dan jangan merasa nanti kalau di akhir-akhir kan biasanya juga kita mau taruh prioritas yang terbaik untuk yang menentukan sejak awal ya. Jangan-jangan kalau misalnya begitu kasusnya ya kita kasih mitra sisa-sisa gitu. Ya, jadi bertanggung jawablah satu set konsekuensinya untuk pilihan-pilihan yang dibuat. Tapi kami akan coba bantu ya. Baik, terima kasih Bu Widi. Makasih Thomas. Oke, Maria terima silahkan. kasih. Maria, silakan. Baik, terima kasih Bu Widi, Pak Ali. Saya izin bertanya, sama juga mungkin bukan sama sih, sebenarnya mirip sih. Kalau misalnya case-nya itu sampai tanggal 2 Mei itu kita memutuskan untuk capstone-nya itu ingin exchange, tapi exchange ini kan pengumumannya biasanya itu di akhir Mei Bu atau di awal Juni. Jadi belum ada kepastian apabila kita lolos exchange tersebut atau tidak. Nah, kalau misalnya ada case kita tidak lolos exchange tersebut terus ingin beralih ke magang mandiri, itu apakah bisa Bu meskipun sebelumnya konfirmasinya itu capstone-nya exchange? Kasih Bu. Oke, terima kasih Maria. Ya, kalau yang sesuatu yang tergantung dengan pihak lain kaitannya dengan exchange gitu ya, nanti tolong disampaikan ke akademik bahwa misalnya teman-teman saat ini sedang mengikuti seleksi program exchange gitu, dan kemudian pengumumannya kapan. Kalau misalnya akan berubah dari exchange ke mandiri, ya segera sampaikan juga ke akademik. Jangan nunggu eh, apa namanya sampai mepet-mepet ke belakang. Karena kami kalau yang exchange juga kami mau pantau kok teman-teman exchange kemana gitu ya, dan universitasnya apa, negara mana, bagaimana persiapannya gitu. Jadi kalau misalnya berubah dari exchange ke mandiri atau malah ke mitra SB, segera lapor ke akademik. Jangan nunggu sampai di ujung. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik. Teman-teman yang lain atau Bapak Silakan Ibu teman-teman yang dosen yang lain. lain jika ada hal yang mau ditambahkan, khawatirnya saya terlewat ya. Halo Pak, Bu. Iya, silakan. Siapa ya? Silakan. Atau siapa nih? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya terkait tentang magang mandiri. Kalau semisalkan kita udah uh, udah pasti gitu ya mendapat tempat perusahaan untuk kita magang. Cuma si perusahaan ini secara exposure sangat besar, contoh. Gitu. Tapi mereka itu biasanya terkendala di perizinan di visit dari dosen pembimbing ataupun pengambilan data. Nah itu gimana ya Bu ya? Apakah itu maksudnya secara perusahaan ini bagus banget lah. Impact-nya mungkin ke secara nama ke ESB dan ke pengalaman mahasiswanya oke. Cuma terkendalanya mungkin di bagian akademik dibutuhkan untuk visiting, untuk laporan seperti itu.
gitu. Oke, jadi artinya dia tidak mungkin untuk dikunjungi secara langsung dan Betul. kemudian datanya mungkin konfidensial gitu ya, siapa ya? Betul Bu, jadi mungkin datanya tuh benar-benar harus bolanya di mereka gitu. Kita yang request, nanti yang mereka kasih apapun itu baru gitu. Karena biasanya data-data yang mereka miliki itu sangat-sangat confidential gitu Bu. Gitu. Oke, tidak boleh divisit itu karena apa? Lokasi kah? Ya, ini case aja, misal nanti di tengah jalan ternyata tidak diizinkan untuk visiting, kemungkinan itu akan jadi masalah atau enggak gitu. Kami mau tahu dulu alasannya apa. Dan ini juga perlu diberikan catatan ya ke SB gitu ya. Nggak mau divisit itu karena apa? Karena dalam proses visit itu ada dua hal yang mau kita pastikan. Yang pertama adalah pencapaian eh CPMK gitu ya. Capaian apa sih capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya. Apakah tercapai atau tidak gitu ya. Visit itu kan sebenarnya mau memastikan itu gitu. Jangan-jangan kalian dipekerjakan sebagai pekerja murah gitu. Kan kita nggak mau juga gitu ya. Kita mau memastikan bahwa teman-teman capstone itu tujuan capstone-nya tercapai. Oleh karena itu kami ingin tahu proses pembelajarannya bagaimana gitu ya. Oke Bu, nggak bisa dikunjungi langsung. Ya oke, nggak apa-apa. Kita juga pakai Zoom bisa begitu kan misalnya. Tapi setidaknya kita akan diskusi dengan mitra di sana. Proses visit itu kita akan ketemu dengan mitra yang di sana untuk mendengar secara langsung terkait kinerja teman-teman di sana. Gitu kan. Yang kedua, kalau dia nggak mau kasih data, eh, nggak mau kasih data oh, untuk apa gitu. eh Capstone ini kan nanti bukan hanya teman-teman belajar bekerja ya. Kalau belajar bekerja itu kan cuman magang. Capstone ini kan magang plus plus gitu. Artinya harus ada data yang teman-teman bisa analisis sebagai bagian dari proses penyelesaian persoalan gitu ya. Kalau misalnya nggak kasih data, ya nanti teman-teman cuman belajar bekerja gitu kan. Kalau ini bukan urusannya sama skripsi ya, bahwa kemudian dia kasih data, data itu konfidensial dan hanya boleh dikelola saat capstone, ya nggak apa-apa gitu ya. Dan kemudian nggak bisa jadi skripsi, ya nggak apa-apa juga, itu hal lain gitu ya. Uh, tapi setidaknya ya dia harus memberikan ruang untuk teman-teman mencapai minimum capaian pembelajaran. Itu sih poinnya, Syefa. Oke, baik Bu, sudah menjawab. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Silakan Majid. Baik Bu, izin bertanya. Untuk mitra SB, apakah nanti, kan nanti kita milih ya. Nah, apakah nanti sebelum milih itu kita tuh bisa lihat dulu loh Bu, apa bisa tahu dulu lah mitranya SB itu apa aja gitu, perusahaan A, B, C, D gitu. Soalnya kalau di kemarin saya lihat di teman saya di agribisnis tuh dia bisa lihat gitu, oh mitranya tuh perusahaan A, B, C. Nah, apakah di SB juga seperti itu atau enggak gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Majid. Nah, ini bagian dari ini ya. Jangan-jangan calon mitra mandiri saya udah jadi mitranya SB gitu ya. Boleh nih, bagus nih masukannya Mas Ali. Nanti tolong di list keseluruhan nama perusahaan. Nanti tentu ya, kita akan cek kembali dulu data dari 2025. Keseluruhan data mitra Capstone 2025 akan kita tulis di keakses ataupun di link gitu ya, sehingga teman-teman tahu. Tapi perusahaan mana yang akan kemudian dialokasikan untuk teman-teman, nah itu terserah SB gitu ya. Begitu teman-teman memilih mitra SB, artinya satu paket konsekuensinya adalah siap ditempatkan di perusahaan apapun yang SB anggap itu baik gitu. Kecuali kalau misalnya nanti ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu ya. Oh saya nggak bisa yang terlalu jauh Bu karena kondisi fisik dan segala macam, itu mungkin nanti kami akan pertimbangkan. Tapi bagus sarannya gitu ya. List keseluruhan mitra SB di Capstone 2025 nanti kami akan umumkan gitu ya. Bisa kan ya Mas Ali ya? Ya, bisa emang. Jadi sebenarnya di pas pengajuan mitra itu sebenarnya sudah ada list mitra yang Hmm. pernah di
menjadi tempat gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah coba diakses itu list-list, nah nanti tinggal memang kita sortir barangkali beberapa yang prominent dalam tanda kutip karena kita ingin berikan juga teman-teman terbaik bagi yang sudah memilih SB. Itu paling buat temannya. Oke, terima kasih Mas Ali. Begitu Majid ya. Oke, Diandra silakan. Baik, terima kasih Bu Widi dan Mas Ali. Saya ingin bertanya Bu mengenai fleksibilitas pilihan magang nih. Misalnya di contoh kasus apabila mahasiswa awalnya memilih mitra magang dari SP terlebih dahulu, namun secara bersamaan juga melakukan apply mandiri ke perusahaan lain karena belum ada kepastian diterima atau tidak. Lalu ternyata yang di Mandiri itu justru keterima gitu. Dan apakah mahasiswa diperbolehkan beralih atau switch ke perusahaan Mandiri tersebut? Ya, terima kasih Ibu Widi. Makasih. Saya tekankan buat teman-teman sekali lagi. Ketika memilih, pastikan yang pertama komitmen. Dan pastikan teman-teman sadar dengan konsekuensinya. Kalau misalnya begini, teman-teman memilih akan capstone di Mitra SB, gitu ya. Ini kan tim SB ini langsung menghubungi. Jangan sampai setelah kami menghubungi, tiba-tiba kalian tuh PHP gitu. Kami sudah alokasikan 4 orang, ternyata 4 orang itu memutuskan ke Mandiri. Itu kan nggak baik buat SB. Misalnya gini, ada 50 mahasiswa sudah memutuskan bahwa dia akan capstone dengan mitra SB. SB kan langsung menghubungi nih mitra-mitranya. Saya titip ya 5 orang mahasiswa di perusahaan A, 5 orang mahasiswa di perusahaan B, dan seterusnya. Setelah kita hubungi, tiba-tiba ada 3 orang di perusahaan A mundur. Kenapa? Karena mitra mandiri mau dan dia diterima. Itu kan secara kepantasan, itu nggak pantas buat SB. Gitu. Jadi belajarlah kalian satu set komitmen dan konsekuensinya. Jangan menyulitkan SB, jangan juga menyulitkan diri sendiri. Jadi itu namanya menebar jaring yang kemudian membuat nama baik SB itu nggak dipercaya gitu. SB mau ngirim 5 kok, tiba-tiba jadi ngirim 2. Kenapa? Gitu kan dipertanyakan. Dan itu kejadian di angkatan sebelumnya dan kami sangat-sangat tidak menyukai hal ini gitu ya. Jadi belajarlah komitmen. Kalau sudah pilih mitra SB, ya udah percayakan 100% sama SB. Kalau sudah mitra mandiri, percaya 100% sama diri sendiri bahwa saya bisa mendapatkan mitra terbaik. Gitu. Itu ya Diandra dan teman-teman ya. Baik. Jangan pelin-pelan gitu. Udah mitra SB udah ngubungin ke sana kemari, tiba-tiba ngacir pergi karena ada mitra mandiri yang lebih menjanjikan, apalagi karena urusannya material things gitu. Itu sangat-sangat mengecewakan. Oke? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Hussein silakan. Izin Bu Widi untuk nanya lagi. Perihal tadi bukan yang disebutkan Bu Widi dan juga Mas Ali tentang listing perusahaan yang capstone 2025. Itu kan nanti kan yang akan diberikan itu listing capstone 2025 ya, tahun lalu ya berarti ya. Apakah nanti sekiranya ada yang berubah kah atau tetap sama persis dengan tahun lalu ya, Bu Widi? Terima kasih. Terima kasih. Tentu akan ada perubahan. Jadi yang listing 2025 itu adalah perusahaan-perusahaan yang ketika kami tanya, mereka bersedia kembali menerima mahasiswa untuk capstone. Dan direkomendasikan oleh kakak kelas untuk dijadikan tempat capstone kembali berdasarkan pengalaman mereka. Tentu akan berubah. Kenapa? Karena kami juga sedang mencari, menambah list yang baru. Kami di tim Capstone sedang melakukan penjajakan, sedang menghubungi para mitra baru kami untuk bisa, yuk bergabung nih mahasiswa-mahasiswa SB bagus-bagus loh, kepada mahasiswa-mahasiswa doktor, mahasiswa-mahasiswa magister, alumni kami sedang melakukan penjajakan sehingga ada kemungkinan bertambah. Oke, baik. Terima kasih Bu Widi. Terima kasih Hussein. Rajwa silakan. Terima kasih Bu sebelumnya. Saya mau nanya, bagaimana kalau misalnya kami mengajukan magang mandiri, namun tempat pelaksanaan sendiri itu merupakan sebuah universitas di luar negeri, kayak misalnya fellowship program gitu. Nah, apakah hal tersebut diperbolehkan menjadi bagian dari capstone project? Dan dalam kasus seperti ini, itu termasuknya ke dalam kategori student exchange atau magang mandiri ya Ibu? Terima kasih.
Masih. Jadi ke sana itu tujuannya untuk magang capstone di sana atau untuk exchange? Pertanyaannya itu dulu. Kalau exchange kan berarti kamu ke universitas luar, ambil mata kuliah di sana sekaligus eh, ya kalau mau sekalian capstone ya berarti melakukan studi komparasi di sana. Nah, yang Racua sampaikan itu mau capstone aja atau sekaligus exchange? Programnya itu fellowship, Bu. Jadi kayak riset di universitas luar gitu. Oke. Kalau itu bisa sih untuk capstone ya. Tapi bukan masuk kategori exchange ya, Mas Ali ya. Ya, jadi kalau yang exchange ini teman-teman dapat dua aktivitas ya. Jadi yang student exchange-nya plus sambil student exchange teman-teman melakukan capstone di sana gitu ya. Jadi bukan pure capstone-nya saja kalau yang exchange itu. Jadi sebenarnya utamanya dia student exchange tapi ada aktivitas tambahan gitu sih. Bisa ditangkap ya, Racua ya. Izin konfirmasi lagi, Bu. Berarti untuk hal seperti fellowship ini nggak apa-apa ya, meskipun lokasinya bukan di Nggak Jabodetabek apa-apa. suci. Nggak Hmm. apa-apa, Terima tetapi kasih, Bu. tolong lapor ke akademik ya. Nanti pas di dalam kan kamu pasti akan memilih mandiri kan ya, Racua ya, mandiri. Dan kemudian tuliskan nama universitas dan lokasi dan segala macam. Dan tolong lapor ke akademik bahwa ini lokasinya di luar negeri sehingga kami bisa juga eh, memberikan catatan khusus. Baik, terima kasih, Bu. Sami-sami. Oke, silakan Abdillah Hasan. Baik, terima kasih Ibu. Saya mau tanya terkait exchange Ibu, karena kan untuk exchange ini kan timelinenya agak beda ya. Ada yang mulainya tuh baru bulan Oktober sampai bulan Februari. Nah, sedangkan tadi kalau dilihat presentasi akhir dari capstone itu di bulan Desember. Nah, untuk itu nanti komparatif studinya ini seperti apa? Untuk waktu presentasi akhirnya tuh di bulan apa gitu Ibu? Dan juga penyetaraannya gimana? Oke, baik. Ini kayaknya yang jawab harus dari prodi atau dari akademik nih. Ya. Soalnya kalau tim capstone takut salah nih. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Widi. Ya, jadi buat teman-teman yang student exchange, memang beberapa negara ya, timelinenya cukup berbeda dengan kita karena baru dimulai di Oktober, baru selesai di Februari Maret, apalagi untuk daerah Eropa gitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kalau exchange itu ada teman-teman bawa dua aktivitas, satu exchange-nya, satu capstone-nya. Dan ini sebenarnya bisa saling mengisi, tapi bisa juga ada yang lebih selesai duluan. Dalam konteks gini, kalau kuliahnya, penyetaraan kamu mata kuliah exchange itu mengikuti timeline dari universitas di sana. Ya, untuk exchange-nya ya. Jadi misalkan kamu ke Bremen gitu ya, selesai di Februari ya. Februari itu untuk nilainya. Tapi selama kamu mulai di sana kan berarti mulai Oktober, November gitu ya, Desember. Nah, selama bulan-bulan itu atau sebelum berangkat kamu sudah research nih. Kamu oke ke sana exchange tapi mau ngambil comparative study. Apa yang mau diambil barangkali kamu sudah punya niatan misalkan marketing apa gitu di sana. Maka kamu kan perlu juga membandingkan dengan Indonesia gitu ya. Misalkan sebelum berangkat kamu korek data Indonesianya, begitu di sana kamu korek data di sana untuk kamu kemudian kamu bandingkan. Sebenarnya sehingga prosesnya tidak harus start ketika kamu sudah sampai sana gitu ya. Jadi secara materi kamu sudah kumpulkan dulu karena kita, seperti yang disampaikan Bu Widi, sebelum kalian berangkat pun per hari ini kalian sudah bisa ngeklaim logbook dari aktivitas ini. Karena apa? Ya pasti prosesnya kalian magangnya di sana, tapi bisa jadi ada teman-teman yang melakukan atau menggali data atau informasi sehingga begitu pas pelaksanaan tidak terlalu banyak apa ibaratnya kegiatan, tapi teman-teman penuh isinya dengan apa keterampilan yang nanti akan digali di tempat magang, termasuk untuk yang exchange. Nah, untuk proses timeline tadi ya, pengumpulan proposal tentu bisa jadi akan lewat. Kemudian juga nanti ujian, karena memang ujian ini ujian yang selain non mata kuliah student exchange memang harus tepat waktu di tanggal 2 Januari. Sehingga memang kita setting walaupun sebenarnya bukan hanya yang student exchange ya, yang magang misalkan, Pak, mitra saya kalau kita plotting kan hanya 4 bulan. Di sana adanya berlaku 6 bulan gitu ya. Aktivitasnya belum selesai, tapi kami harap materinya di Desember itu setidaknya sudah bisa dipresentasikan. Jadi bisa jadi secara umum
kegiatannya belum selesai karena di Februari, tapi laporan kan sudah bisa kalian ramu untuk jadi sesuatu yang bisa dipresentasikan, begitu ya. Jadi konteksnya ada waktu pelaksanaannya, ada kontennya. Nah, yang akan kita bahas di Desember itu presentasikan itu adalah kontennya, gitu ya. Jadi kalau memang ada masukan misalkan, oh saya baru 3 bulan di sana, bagaimana ya? Berarti nanti tinggal komunikasi dengan dosen pembimbingnya untuk mengakselerasi itu menjadi bahan yang siap dipresentasikan. Gitu ya. Karena bisa jadi kalau kalian nunggu selesai exchange-nya bisa jadi Februari nanti gitu, nggak selesai-selesai kalian. Sehingga kalau Februari itu hanya mata kuliahnya saja, capstone-nya silakan diselesaikan di bulan Desember gitu ya secara konten. Mungkin itu sedikit secara teknis atau barangkali dari Bu Ada Ibu Siti ada Kaprodi nih. tambahan. Oke, izin Bu Widi, ya, Ya. makasih Mas Ali. Sekedar menambahkan ya, yang exchange ya nanti akan mengambil mata kuliah ya, mata kuliah exchange di luar negeri ini kalau nggak salah IX 001 ya. Dan saya sarankan kalau dari saya pribadi sarankan ngambil exchange 001 itu plus capstone. Kenapa? Karena nanti nih, kan tadi Bu Widi mengatakan 13 SKS. Untuk capstone itu learning hours. Bisa jadi teman-teman di sana itu yang nanti diklaim untuk capstone nggak hanya learning hours-nya saja, tapi misal nih teman-teman ngambil mata kuliah ya. Misalnya mata kuliah mengenai pemasaran. Nah, di pemasaran itu belajar mau diambil sebagai bagian dari capstone. Jadi teman-teman mengambil pemasaran misalnya ada kasus digital marketing dari satu perusahaan ya atau digital marketing secara umum ya. Teman-teman membandingkan di negara tersebut dengan di Indonesia. Nah, mata kuliah yang relevan itu bisa dijadikan sebagai bagian dari capstone. Jadi kalau mata kuliah tertentu itu, dia sudah 4 SKS atau 3 SKS, teman-teman untuk learning hours-nya tinggal, kalau misalnya 3 SKS, tinggal menambah 10 SKS untuk learning hours-nya. Gitu. Jadi yang untuk exchange ya sebagian dari mata kuliah yang diambil ya di luar negeri di kampus tersebut bisa dipakai sebagai bagian dari capstone. Ya, itu kira-kira dari saya. Tapi nanti ada penjelasan khusus biasanya untuk yang exchange itu ada nanti dari Pak Zainal biasanya. Ya, makasih Bu Idi. Terima kasih Bu Jahro pencerahannya. Itu ya, Abdillah ya. Buat teman-teman yang exchange, tolong saling melapor nih. Biar apa? Biar nggak ketinggalan informasinya. Dan sebelum berangkat, pastikan kalian sudah tentukan tadi topiknya apa. Misalnya mau ke Korea gitu ya. Di Korea tuh paling paling disukai itu apa? Misalnya terkait dengan skincare gitu. Coba lakukan sebelum berangkat ke sana, lakukan analisis skincare di Indonesia. Kemudian pas berangkat ke sana, ambil mata kuliah sambil melakukan penelitian tentang skincare. Komparasi skincare di Indonesia dan di Korea, itu yang diklaim di capstone. Desember, nanti diklaim, oh ternyata kuliahnya sampai Februari, Bu. Ya lanjut aja kuliahnya. Nanti yang diklaim di exchange, itu baru yang Februari. Tapi exchange tenang aja, yang penting kalian konfirmasi dulu sampai tanggal 2 Mei. Nanti yang exchange akan kita kumpulin untuk sosialisasi lebih lanjut. Gitu ya. Silahkan Leli. Baik, Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya mau izin tanya yang terkait magang mandiri, Bu. Nah, jadi saat ini tuh saya lagi proses pendaftaran di program salah satu perusahaan, tapi nama programnya tuh nggak tertuju banget ke internship, tapi lebih ke program beasiswa yang pengembangan gitu. Jadi nanti kita bakal terjun langsung buat project bisnis perusahaannya itu dan nyelesain masalah yang ada di dalam perusahaannya itu. Namun, maksudnya tuh, apakah kalau program yang saya daftarkan ini tuh bisa diambil dan untuk pengumumannya sendiri itu di bulan Mei, di pertengahan sampai akhir bulan Mei gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apabila kita ngambil magang mandiri, namun untuk pengumuman penerimaannya tuh kayak possible akan gak sesuai timeline yang diminta dari SB dan possible telat gitu, itu bakal gimana ya Bu?
Terima kasih. Baik, terima kasih Leli. Hmm, gimana Mas Ali? Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi ya dari di awal memang disampaikan ini teman-teman bukan hanya mengambil pilihan karena ini satu semester sehingga juga harus berstrategi tadi. Ada yang program yang masih coba-coba gitu ya meskipun barangkali besar kemungkinannya dan sebagainya. Tadi untuk aktivitas yang bisa diklaim untuk capstone ini memang selain studi independen. Studi independen itu apa? Misalnya kalian bootcamp selama 3 bulan, kemudian nanti ngolah data, tiba-tiba nanti ada announcement gitu ya. Kayak kalau misalkan di sebelumnya itu Google apa ya? Ada yang programnya Google itu atau program yang lain yang sejenis. Nah, kalau yang seperti itu tidak bisa diklaim untuk capstone gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud tadi ada program pendanaan, kemudian turun ke masyarakat, kemudian juga ada program coaching, kemudian di masyarakatnya juga ngolah, kemudian di perusahaannya juga mengolah, harusnya sih bisa memenuhi eh, dan bisa dianggap sebagai aktivitas capstone project gitu ya. Jadi yang bukan itu hanya studi independen lah, ya. Itu mungkin Studi independen benar-benar. jadi nggak boleh ya? Ya, jadi studi. Karena apa? Karena capstone itu ada dua hal. Yang pertama adalah penerapan teori di dalam dunia kerja, gitu ya. Artinya magangnya, internshipnya, gitu ya. Yang kedua adalah proses penyelesaian masalah di perusahaan tertentu. Jadi, kalau hanya menyelesaikan masalah dan studi independen, artinya teman-teman nggak ada proses magang. Kalau hanya magang, tidak menyelesaikan masalah, itu juga bukan capstone. Jadi, hanya magang saja. Jadi, dimaknai capstone ini sebagai satu kesatuan lengkap proses pembelajaran yang mengintegrasikan implementasi teori pengetahuan di dalam dunia kerja sekaligus sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan kaitannya dengan dunia kerja. Jadi, dua hal. Gitu ya, Leli ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Alif, silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Dengar jelas? Ibu, apabila kita, let's say kita udah bekerja di sebuah agensi kreatif ataupun bekerja di bidang digital marketing, apakah itu bisa masuk ke dalam program Capstone, Ibu? Kamu bekerja, maksudnya sekarang bekerja gitu ya? Iya. Apakah itu boleh disebut sebagai capstone? Mm-mm. Atau saya harus tetap ngambil magang lagi di luar, kayak gitu, Bu? Itu perusahaan siapa? Perusahaan dirimu kah? Perusahaan orang kah? Perusahaan teman saya, Bu, udah PT juga. Terus kita Oke, bergeraknya di bidang digital. oke. Tolong dikoreksi jika saya salah ya, teman-teman, Mas Ali, Bu Jahro, dan Kang Ade, serta Mas Agung. Yang pertama, ikuti proses. Tentukan dulu sampai tanggal 2 Mei. Kalau misalnya itu kan bisa dikategorikan, Bu, saya jalur mandiri tuh. Kenapa? Karena saya nggak pakai mitranya SB. Mandiri kemana? Ke sebuah perusahaan. Perusahaannya mana? Perusahaan di mana tempat saya bekerja. Kan kira-kira begitu ya, Alif ya. Si perusahaannya itu diajukan dulu. Tidak serta-merta tempat kita bekerja itu juga sesuai dengan harapan SB tuh, gitu kan. Jadi SB harus tahu dulu nih perusahaannya apa, kita kurasi dulu. Baru kita kasih tahu sama Alif, Lif, lanjutin aja kerja di sana. Yang satu hal yang penting, kamu harus memastikan bahwa capaian capstone itu tercapai, yaitu ada pengalaman kerja sekaligus ada penyelesaian masalah. Selama kamu bekerja di sana sekaligus menyelesaikan capaian capstone, ya nggak apa-apa juga gitu. Kamu itu kan sekali mendayung 20 pulau terlampaui ya. Ya menurut saya sih nggak ada masalah sepanjang capaian pembelajaran capstone itu tercapai. Tolong Eh, dikoreksi jika saya salah, Mas Ali. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi disampaikan, jadi ada 2 poin penting ya. Selain itu memang karena ini mata kuliah, jadi ada kaitannya dengan administrasi perkuliahan gitu ya. Makanya tadi ada pengajuan 13 SKS itu berapa sih gitu ya? 585 jam. Jadi
meskipun kamu bekerja sudah lama, tapi yang kita akan akui nanti, karena prosesnya bukan hanya kamu sendiri yang di sana bergulat sendiri, tapi nanti ada dosen pembimbing capstone gitu, yang mengarahkan kamu untuk Baik. mencapai apa dan sebagainya. Jadi bukan given, oh saya sudah bekerja, saya langsung klaim gitu ya. Makanya capstone ini magangnya terutama tidak bisa digantikan. Misalkan saya Pak sudah magang nih, misalkan di semester sebelumnya bisa nggak saya klaim ya, itu kamu magang mandiri, magang sendiri gitu ya. Kalau ini kan magang yang terkurasi, baik sisi aktivitas, sisi mitra, dan juga didampingi gitu ya. Jadi syaratnya itu harus ada pendampingan juga dengan dosen pembimbing. Kalau ternyata di situ setelah didampingi eligible, kemudian juga bisa diteruskan, ya mangga saja. Makanya kami di mitra tadi tidak harus selalu mitranya itu perusahaan orang lain, bisa jadi perusahaan keluarga besar, tapi kami ingin pastikan bahwa kamu, teman-teman magang di situ adalah bukan hanya sekedar sebagai bos, misalkan dalam tanda kutip, karena perusahaan sendiri tidak ya. Jadi teman-teman tetap sebagai mahasiswa yang belajar, hanya saja tempatnya di rumah sendiri atau di rumah orang lain. Seperti itu konteksnya ya. Jadi nanti ada timeline untuk logbook kalau itu terpenuhi, dan kita akan dimulai nanti di setelah sosialisasi ini atau nanti sampai di Desember. Itu mungkin Bu Widi. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah punya pengalaman sebelumnya, magang kah, terlibat di kegiatan lain kah? Ya boleh gitu. Tapi bukan sebagai capstone ya diakuinya, tapi mungkin di SKPI gitu. Surat keterangan pendamping ijazah gitu. Atau mungkin ya di kegiatan yang lain. Tapi kalau misalnya yang ke depan, yang untuk dijadikan program capstone, ya diajukan sebagaimana proses yang telah tadi disampaikan. Diputuskan dulu, kemudian diajukan perusahaannya, kita kurasi, kita lakukan visit juga, kita lakukan penilaian, dan di akhir baru kita dapatkan nilai capstone. Kira-kira gitu, Alif. Tadi ada yang mau ditambahkan nggak informasinya, Alif? Eh, aman Bu, berarti ntar paling pengajuan dulu ya Bu. Untuk Yes. visita itu seperti apa Bu? Kalau boleh Visitnya tahu. seperti pada umumnya visit. Offline Jadi berarti nanti Bu. kami nanti akan ada periode visit ditentukan gitu ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dosen pembimbing masing-masing yang sudah diplot oleh akademik akan meminta bantuan teman-teman. Tolong dong tanyakan tolong dong tanyakan mitra dan juga apa sih namanya mentor di sana, waktunya kapan. Dosen pembimbing mau datang ke sana secara langsung atau mau melakukan komunikasi melalui Zoom misalnya, karena ada satu-satu dan lain hal gitu ya misalnya. Ya udah, kita tanya tentang kinerja teman-teman di sana seperti apa, kemudian bagaimana pencapaian pembelajaran yang kita harapkan di sana, apakah ada hal-hal khusus yang harus SB perhatikan, dan seterusnya lah. Nanti ada form yang disediakan oleh SB untuk dosen memastikan capaian pembelajaran selama teman-teman di sana. Dan kami juga mau, kalau yang visit langsung, yang offline ya kami juga mau tahu teman-teman di sana sehat kah, tambah gendut kah, tambah kurus gitu ya. Itu aja sih, Alif. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Kan Sudah teman-teman yang cukup? lain, Atau masih ada? Kita sampai jam berapa, Mas Ali? kalau di jadwal sampai 2:30 Bu, tapi kalau memang ada apa Oke, informasi penting yang perlu ditambahkan barangkali. oke. Silakan. Ada lagi? Ya, ini baru awal ya teman-teman. Nanti ada proses apa berikutnya di pembekalan, termasuk laporan, administrasi dan sebagainya. Nanti juga akan termasuk komponen penilaian tadi sempat disinggung. Apa aja sih 13 SKS ini komponen penilaiannya gitu ya. Itu nanti akan ada di pembekalan. Tapi sebelum sampai pembekalan pun nanti kami akan sampaikan melalui grup perwakilan kelas beberapa hal penting yang perlu teman-teman persiapkan. Ya. Ya, mungkin itu ya. Sekarang silahkan diendapkan dulu. Ini ada nggak ya mitra yang mandiri ini yang keren nih yang aku bisa capstone sekalian ngerjain skripsi. Ini ada nggak ya eh, mitra SB yang selama ini dibidik-bidik yang mungkin ya udahlah ikut SC sama SB dan seterusnya itu dipertimbangkan dengan baik. Tolong dipastikan secara baik gitu ya komitmennya.
komitmen pada diri, komitmen pada SB, mau pilih SB baik, mau pilih mandiri baik, mau pilih exchange juga insya Allah baik gitu ya. Tapi satu set komitmen dengan konsekuensinya gitu ya. Kan ini pembelajaran orang dewasa. Jadi jangan plan gitu ya ketika memutuskan. Itu akan membantu teman-teman dan juga akan membantu SB dalam menentukan berapa banyak perusahaan yang akan kita hubungi, berapa banyak perusahaan yang harus kita tambah dan seterusnya gitu ya. Jadi keputusan teman-teman adalah pintu masuk buat SB memastikan Capstone tahun ini berjalan dengan baik. Mitra-mitranya juga insya Allah akan terus bertambah dan baik gitu ya. Dan ini lagi-lagi saya ingatkan 13 SKS itu nggak main-main ya teman-teman. Dipastikan informasinya tertangkap dengan baik, diikuti timelinenya, diikuti prosesnya, bismillah. Moga-moga ini juga menjadi jalan untuk teman-teman bisa lulus dengan baik, tepat waktu, dan pantas gitu ya. Jadi nggak cuma lulus cepat, tapi lulus dengan pantas gitu. Artinya memenuhi ekspektasi semua pihak. Mungkin dari saya itu, Mas Ali, jika tidak ada lagi dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Semua informasi nanti akan diberikan oleh akademik dan ikuti terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Widi atas penjelasannya. Tadi juga ditambahkan oleh Bu Siti. Sekali lagi ini hanya baru informasi awal ya teman. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan setelah pertemuan ini, silahkan. Nanti saya juga akan buat grup besar Capstone Project agar teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau konsultasi bisa diajukan melalui grup besar tersebut. Bukan grup perwakilan ya seperti biasanya. Karena memang biasanya grup Capstone kita seluruh mahasiswa join ke situ, sehingga nanti kalau ada informasi-informasi person to person langsung bertanggung jawab di grupnya gitu ya. Khawatirnya P1 disampaikan, P2 belum disampaikan dan sebagainya gitu ya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian setelah kurasi nanti proses administrasi persuratan akan langsung kita proses sehingga dari rentan waktu 2 Mei sampai dengan 20 Juni itu adalah proses pengajuan, konfirmasi, kurasi gitu ya. Pada akhirnya 20 Juni itu adalah keputusannya. Kalau yang sudah mengajukan dan terkurasi itu mudah-mudahan sudah ada LOE persetujuan dari perusahaan meskipun LOE-nya belum belum formal katakanlah gitu ya. Silakan nanti dikonfirmasi. Sekali lagi tadi saya kirimkan link singkat Capstone 2026, nanti informasi-informasi penting juga kami simpan di situ. Itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu tim Capstone dan juga teman-teman yang bersedia hadir. Dan juga bagi yang tidak hadir, rekaman juga akan kami sampaikan melalui yang tadi kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan, ya, kesalahan dalam persiapan hari ini. Sekali lagi kita berdoa semoga agenda-agenda teman-teman, karena ini akan KKN dulu, dilanjut dengan magang, diberikan kesehatan dan juga keberkahan lah untuk kita semua. Jika ada hal-hal penting, segera konfirmasi ke akademik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik. kasih. Terima kasih Terima kasih Bu Bapak Widi, Ibu. Bu Siti, Terima kasih Pak Bapak Ibu. Agung, Pak Makasih, Adeholik. sama-sama. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Kasih Bu. kasih. Ya, izin Yang di belum konfirmasi kehadiran chat, NIM dan nama silakan ditunggu.